Hallo, guten Tag. Wie geht's? Hoffentlich alles in gut. So, ich bin Frau Herlia. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Und wir diskutieren noch, ya, kita masih membicarakan über possessive adjectives oder possessive pronomen. Nah, ini yang kemarin Frau sudah, bukan kemarin, tapi letzte Woche, minggu lalu Frau sudah kirim, ya, tapi banyak pertanyaan. Oh, Frau, ich verstehe nicht, ya, saya nggak ngerti, Frau. Dan ich habe di quizzes gesehen, itu sudah melihat hasilnya juga banyak yang tidak sampai KKM kita atau tidak tuntas, bahkan banyak yang belum mengerjakan. Ich weiß nicht warum, ya, saya tidak mengerti kenapa. Obwohl ihr nie versteht oder sind müde oder ya, apakah tidak mengerti atau memang males. Ich weiß auch nicht, ya. Aber tapi hari ini kita akan berbicara dengan PowerPoint Frau dan suara Frau yang singkat ini. Ya, apa sih possessive pronomen itu atau possessive adjectives? Itu artinya kalau kalian lihat of English, my, your, his, her, its, our, your, itu semua adalah kepunyaan dalam bahasa Indonesianya. My, kepunyaan saya. Your, kepunyaan kamu. His, her, its, itu kepunyaan dia. Our, ya. So kita wir besprechen eins für eins atau satu persatu kita wir diskutieren, ya. Apa sih my? My itu berarti artinya kepunyaan saya. Nah, bahasa Jermannya apa, Frau? Ada mein, kok ada meine? Terus di sini ada maskulin, ada feminim, ada neuter atau neutral, plural. Seperti kalian ingat bahwa benda, ya, Nomen itu auf Deutsch dalam bahasa Jerman, sie haben gender, mereka mempunyai alat atau jenis kelamin. Maskulin itu adalah untuk benda yang jenis kelaminnya laki-laki. Kalau bahasa Jermannya berarti mereka punya artikel, ada yang ingat? Jangan udah pada lupa ya, yaitu der, Entschuldigung, der, ya. Und dann feminim. Kalau feminim berarti artikelnya apa, Frau? Die, ya. Kalau misalnya dia neutral itu apa, Frau? Das, ya. Kalau plural berarti kan bendanya jamak, nak. Banyak, berarti artikelnya die. Ups, Entschuldigung, ya. Die. Ya, ini harus dihafal, nak. Sampai nanti kalian pergi ke Jerman. Einmal, ya, someday. Ya. Amin. So, kita lanjutkan lagi. Kepunyaan saya berarti kalau misalnya bendanya dia laki-laki atau der, contohnya misalnya benda apa ya? Bapak saya, my father bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Jermannya menjadi, kan kalau father itu kan der Vater, ya kan? Nah, kalau mau bilang bapak saya berarti menjadi mein Vater, ya. Ups. Mein Vater, ya. Bapak saya, ya. Terus kalau misalnya ibu saya, kalau ibu kan die Mutter. Mutter. Ya, ups, Entschuldigung. Ya, die Mutter. Terus kalau ibu karena dia feminim, dia dapat akhiran menjadi meine Mutter, ya. Meine Mutter. Kalau ayah tadi mein Vater, kalau ibu meine Mutter, ya. Frau, terus kalau ini apa netral? Misalnya contohnya anak saya, anak itu das Kind, ya. Das Kind, ya. Anak saya berarti menjadi mein Kind, ya. Ya. Wah,
Udah berantakan deh tulisan Frau ya. Yang penting kalian ngerti. Jadi ini dia perbedaannya. Mein Vater. Kalau ibu menjadi meine, ada tambahan e. Kalau anak saya das Kind menjadi mein Kind, ya. Nah, kita bicara tentang sekarang plural atau jenis kelamin bendanya banyak. Tambahkan e juga. Contoh bendanya apa, Frau? Misalnya orang tua saya, ayah dan ibu, kan berarti kan lebih dari satu kan, plural. Ada orang tua saya adalah, bahasa Jermannya adalah orang tua itu adalah die Großeltern, ya. Nah, kalau di Großeltern tinggal tambahin apa, Frau? Tinggal tambahin e aja, jadi menjadi meine Großeltern, ya. Itu saja. Jadi kalian harus ingat kalau bendanya laki-laki tidak ada tambahan e, kalau das itu tidak ada tambahan e. Yang ada tambahan e hanya kelompok benda yang di sama plural, yang feminim dan plural. Oke? Alles klar? Semua jelas? Hoffentlich ya, semoga jelas. Kalau nggak jelas ya kita teruskan dan bertanya sama Frau by WhatsApp atau Google Classroom, silahkan. Saya senang kalau ada anak-anak yang bertanya, ya. Und dann nächste, your itu apa artinya, Frau? Your itu artinya kepunyaan kamu, ya, kepunyaanmu. Berarti kalau misalnya temen cowok, Freund, berarti menjadi dein Freund. Kalau temen cewek, Frau, deine Freundin. Ya, your girlfriend menjadi deine Freundin. Ya, kalau anak kamu, dein Kind. Orang tuamu, deine Großeltern. Begitu ya. Dan his ini adalah kepunyaan dia. Dia laki-laki. Ya. Kepunyaan dia laki-laki. Ups. Kalau yang ini kepunyaan dia perempuan. Masih ingat ya? Yang ini kepunyaan dia perempuan. Her, ya. Kalau bahasa Jermannya kemarin nih R, ini C. Kalau dia. Tapi kalau kepunyaan berubah menjadi sein dan ihr. Ya, kalau kepunyaan dia temen cowok dia, berarti sein Freund. Si Bobby punya temen tuh namanya, si Bobby punya temen ya. Bobby hat ein Freund atau kepunyaan dia laki-laki berarti menjadi sein Freund. Nah, kalau ceweknya si Bobby, seine Freundin. Ya, kalau anaknya dia sein Kind. Orang tuanya dia seine Großeltern. Nah, kalau si menjadi ir. Kalau bendanya feminim tambahkan e, atau kalau bendanya banyak tambahkan e juga. Yang tidak tambahkan hanya ir. Ya, hanya maskulin dan neutral. It's, ya, ini kalau ini kan kita kemarin tahu neutral tuh s ya. Benda yang kepunyaannya ya itu netral menjadi seine. Our, kepunyaan kami, ya, bapak kami, unser Vater. Tapi kalau ibu kami, unsere Mutter, ya, ini anak kami, unser Kind, orang tua kami, unsere Großeltern, ya. Kepunyaan kalian. Nah, kalian di sini ada dua. Kalau di sini kalian di sini ini berarti kan bahasa Jermannya ihr ya. Ingat ya, kepunyaan kalian berarti kalian euer. Tapi kalau misalnya di sini yang satu lagi kepunyaan Anda. I-nya besar. Kalau di sini berarti kepunyaan kalian euer Vater, bapak kalian. Kalau kepunyaan Anda ihr Vater, bapak Anda. Eure Mutter, ihre Mutter, ya, neutral, euer Kind, ihr Kind, ya, orang tua kalian berarti eure Großeltern, orang tua Anda, ihre Eltern. Ini der, ya, kepunyaan mereka, ir, ya. Jadi ir di sini ada banyak nih, ir-nya itu bisa anda, di sini banyak anda-andanya. Yang di sini ir yang ini ya, ini Anda juga nih ya, yang ini Anda juga, yang ini Anda ya.
her itu it's ya, sama lagi kayak tadi ya. So das ist das, tentang yang kemarin banyak bertanya, ini apa Frau ya. So hoffentlich alles Sinn verstehen ya. Good verstanden, semoga semua bisa mengerti dengan baik. Pokoknya kalau ada pertanyaan lagi, bitte frag mir, saya senang ditanya. Oke? Okay? Und dann nächste, wir haben Beispiel, kita punya contoh pertanyaan. Meine Schwester hat einen Bruder. Pung pung pung, pung pung pung, Bruder heißt Siegfried. Ya, Schwester itu apa sih? Saudara perempuan saya punya seorang saudara laki-laki, ya. Pokoknya saudara saya yang perempuan itu, saudara perempuan saya, sister saya punya brother. Brothernya namanya si Siegfried. So kira-kira apa yang paling tepat, ya? Ya, nya kepunyaannya dia berarti kan tinggal antara his atau her atau it's. Kalau it's nggak mungkin kan, meine Schwester itu kan berarti kan saudara perempuan saya, my sister, berarti sisternya itu kan itu cewek kan. Nah, berarti tinggal tambahkan ir. Dan pertanyaannya di Frage is ir oder ihre. Kita lihat lagi soalnya. Bruder. Nah, bruder ini artikelnya der atau di. Kalau bruder pasti cowok kan der, ya. Kalau der berarti menjadi, kita tarik ke maskulin, berarti jawabannya adalah menjadi jawabannya adalah ir, ya. So next, ya, meine Schwester hat einen Bruder. Saudara saya punya seorang saudara brother, namanya ihr Bruder, ya, namanya brothernya ya, heißt Siegfried. Namanya si Siegfried. Oke, next Frage. Pertanyaan berikutnya contohnya. Ich habe ein Kind. Saya punya seorang anak. Pung 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 Kind is 5 Jahre alt. Ya, itu artinya kalau berarti kan itu saya. Berarti saya punya seorang anak. Anak itu kepunyaan saya punya seorang anak. Anak saya itu ya, anak saya berarti kan jawabannya kira-kira apa? Ya, genau. Jawabannya adalah mein Kind. Kenapa mein? Karena ini Kenapa nggak ada tambahan Karena Kind tadi artikelnya Kind adalah das Kind, anak saya. Oke, so das ist alles, itu saja dari saya. Ya, bitte mach bitte die Aufgabe, alle Aufgabe, semua kerjakan pekerjaannya bahasa Jerman. Jadi nilainya mudah. Nah, saya juga nggak mau kalian saya susahkan. Tapi kalau memang susah untuk online, tolong nak, saya juga bisa offline. Hubungi saya, informir oder di guru wali kelasnya, biar kita bisa atur bagaimana untuk offline. Misalnya mengerjakan tugas dari buku di perpustakaan. Okay? So das ist alles. So danke. So tschüss.